Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sistia Piriani, Kepala Sekolah UPTD SMPN Satap 1 Pesawaran, Provinsi Lampung, akan menyampaikan laporan observasi kinerja Kepala Sekolah, tingkat upaya mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun fokus perilaku yang saya pilih adalah acara diskusi kepala sekolah dengan guru di UPTD SMP Negeri Satap 1 Pesawaran untuk perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun perilaku yang dianjurkan adalah 1. Mendengarkan kontribusi peserta dengan seksama dan merespon atau menindaklanjutinya secara konstruktif. 2. Fasilitasi diskusi, mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pertemuan dan mendorong partisipasi dari semua peserta. 3. Memberikan ringkasan yang jelas dari hasil pertemuan dan tindak lanjut yang diperlukan. Di satuan pendidikan kami, yaitu PTD SMP Negeri Satap 1 Pesawaran, mempunyai visi baru, yaitu berkarakter agamis, rapi, dan unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini marilah kita bersama-sama mengikuti acara observasi penilaian kinerja kepala sekolah. Adapun susunan acaranya, pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pesawaran, ketiga sambutan sekaligus presentasi observasi kinerja oleh kepala sekolah, keempat penutup. Pembukaan ini kita mulai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pesawaran. Hadirin dimohon untuk berdiri.
kembali. Mengijak acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus presentasi observasi kinerja oleh kepala sekolah. Dipersilakan. Wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehat pada hari ini. Kita bisa bersama-sama dalam acara observasi kinerja kepala sekolah di UPTD SMPN Sangkar Sati Pesawaran dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari sanjung agungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara observasi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita pada hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja sambutan dari saya dan akan saya lanjutkan yaitu ke presentasi daripada kerja saya di PMM, yaitu tentang upaya mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu oleh saya sendiri Sisti Apriliani, Kepala Sekolah UPTD SMPN Sangkar Sati Pesawaran. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk menggelorakan atau bisa dikatakan pemantik semangat kita, izinkan saya membacakan sebuah puisi yang berjudul Berpendidikanlah. Berpendidikanlah, karya Iin Fajar Duhri Saputri. Berpendidikanlah, maka mata yang mulanya hitam akan terang. Berpendidikanlah, maka resahmu akan menjadi emas. Banyak orang menganggur karena sekolah. Banyak orang pontang-panting karena sekolah. Memanglah pendidikan bukan jaminan, tapi hendaklah berusahalah. Berpendidikanlah. Dunia tidak hanya membutuhkan kependidikanmu. Kini dunia tidak butuh itu, karena cuma pandai itu tidak cukup. Niatmu, semangatmu, usahamu, masa depanmu di tanganmu. Pendidikan hanyalah jabatan, hanyalah sarana. Bangkitlah, majulah, hingga dirimu berubah menjadi jingga yang rana. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut next Bu ke selanjutnya. Nah ini tadi disampaikan pada observasi kinerja, yaitu fokus perilaku saya, yaitu diskusi, acara diskusi ya Bapak Ibu, acara diskusi kepala sekolah dengan guru di UPTD SMPN Sangkar Sati Pesawaran untuk perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tentunya peningkatan kualitas pembelajaran di UPTD SMPN Sangkar Sati Pesawaran berdasarkan ini berbasis data. Nanti kita akan lihat di rapor pendidikan kita. Maka kemarin saya sudah membagikan rapor pendidikan kita untuk bersama-sama kita lihat. Selanjutnya Bu, next. Nah, perilaku yang dianjurkan untuk saya ada 1, 2, dan 3 ya. Mendengarkan kontribusi. Nanti saya akan mendengarkan kontribusi dari Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan
proses pembelajaran di sekolahan kita ini, atau khususnya di UPTD SMPN Satap 1 Pesawaran, tentunya disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekolah kita ya Bapak. Ini yaitu bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan literasi daripada peserta didik. Akan dirangkum ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bu ini, next. Visi misi sekolah kita sebenarnya adalah ya, awalnya itu adalah mewujudkan, kita semua ingin mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentu kita sudah tahu semua profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Seperti kita dengar nanti dilihat ada 6 karakter yang harus dipunyai oleh peserta didik kita. Karena pada dasarnya kita mendidik anak murid kita adalah berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya Bu. Nah nanti sekarang ini adalah visi UPTD Satap 1 Pesawaran itu adalah baru. Kebetulan juga singkatannya baru. Jadi memang sudah baru, singkatannya juga baru, yaitu berkarakter, agamis, rapi, dan unggul. Berkarakter itu maksudnya nanti seperti tadi, berkarakter profil pelajar Pancasila, bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kreatif, inovatif, kemudian bernalar kritis, mandiri. Jadi keenam profil pelajar Pancasila itu harus ada di sekolah kita. Kita harapkan kita bermimpi, kita boleh bermimpi, kita boleh punya visi apa yang kita harapkan untuk peserta didik kita ini. Di raport pendidikan tahun 2024 di UPTD Satap 1 ini ringkasannya seperti ini. Dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi UPTD Satap 1 Pesawaran ini mengalami peningkatan dibanding dengan indikator-indikator yang lainnya. Sebaliknya bahkan literasinya tadinya dari hijau berubah menjadi merah. Next Bu. Nah di sini ada kemampuan literasi kita menjadi merah, tadinya ini hijau. Berarti tahun 2024 ini yang akan kita perbarui adalah kemampuan literasinya. Nanti ada selanjutnya Bu. Selanjutnya, nah ini kan semua baik-baik ya. Iklim keamanan sekolah baik, iklim kebinekaan baik, kualitas pembelajaran baik. Selanjutnya Bu. Nah, ini adalah bahan diskusi kita pada hari ini. Maka Bapak Ibu, saya akan bagikan nanti sticky note ya, kertas. Nanti Bapak Ibu jawab yang 4 ini berdasarkan rapor pendidikan yang sudah saya bagikan. Prioritasnya apa? Nanti kita buka juga Bu ya. Yang pertama, ini dulu saya akan bagikan dulu kertasnya. Silakan Bapak Ibu tulis di sini apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi. Silakan dilihat dari rapor pendidikan yang sudah saya bagikan. Satu orang satu aja ya Bu, jangan banyak-banyak. Lakukan untuk meningkatkan literasi. Apa saya tentang literasi gitu misalnya ya. Nah Bapak Ibu silakan dilihat dari rapor pendidikan yang sudah saya bagikan. Satu orang satu aja ya Bu, akan Ibu lakukan untuk meningkatkan literasi. Apa saya di sini bukan ini. Lihat di rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu coba Bu dibuka Bu. Nanti di sini juga akan dituliskan di sini. Ini contohnya seperti ini. Contoh ada di atas itu contohnya. Ada di atas misalnya akan misalnya di sini kan ada diskusi mingguan misalnya yang akan saya lakukan, misalnya diskusi mingguan, atau saya akan meningkatkan kompetensi diri saya dengan mengikuti berbagai macam pelatihan di PMM di mana gitu ya Bu ya, atau akan satu aja. Nanti saya akan minta satu orang untuk membacakan karena akan saya tulis gitu. Nanti akan kita rangkum. Rapor pendidikan yang saya kirim di HP Bapak Ibu dibuka. Coba Bu dibuka di sini. Ini yang di skip dulu. Di situ nanti ada. Di sini sudah saya semakin ini ya. Nah ini
Ini, jadi yang lembar prioritas ada 2 kan yang merah di lembar prioritas ini loh. Ini silakan Bapak Ibu bisa melihat juga di sini. Kegiatan benahinya peningkatan kompetensi GTK. Tadi apa yang akan Ibu lakukan? Misalnya mempelajari tentang teks informasi gitu. Gak apa-apa. Nanti akan kita jadikan satu kesimpulan. Berarti kepala sekolah dan pendidik akan mempelajari teks informasi nanti hasilnya. Gitu ya. Dari sini ya Bapak Ibu ya, karena ini yang merah, yang di bawahnya hijau. Silakan. Kalau sudah dikumpulkan, saya minta 1 orang untuk membacakannya. Sudah ya Bu? Sini Bu. Sini aja ya. Dibacakan Bu. Hasilnya apakah sama? Kalau sama, 1 aja yang dibacain. Baiklah, akan saya bacakan. Pertama, ikut pelatihan di PMM dan meningkatkan literasi membaca. Kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya akan melakukan diskusi tambahan. Yang keempat, memperkenalkan membaca sejak dini. Selanjutnya, mengajak siswa membuat lingkungan yang kondusif. Satu lagi sebenarnya 6 Orang nggak Bapak sudah ini. Kembali lagi tadi Bu, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, nanti kalau itunya nggak cukup pakai kertas yang putih itu aja Bu. Nanti nggak kita tempel tapi kita baca aja kertas putih yang sudah saya potong-potong. Yang kedua, silakan Bapak Ibu tuliskan impian Bapak Ibu. Apa sih impian atau visi Bapak Ibu ke depannya untuk SMP 1 ini? Nggak harus sama dengan visi kita. Sama juga boleh, nggak harus sama. 1 menit ya Bapak Ibu. Apa impian Bapak Ibu? Mana Bu kertasnya? Nanti dikumpulkan, dibacakan lagi. Ini yang pertama hasil diskusi kita. Nanti yang kedua apa impian Bapak Ibu? Nanti kita gabung. Akan dijadikan suatu kesimpulan. Menjadikan UPTD satu musyawarah peserta didiknya berakhlak mulia, misalnya contohnya. Apa-apa Bu? Namanya kita bermimpi. Dan nanti mudah-mudahan bisa kita laksanakan itu. Mimpi kita itu yang kira-kira bisa kita laksanakan. Sudah ya? Silakan dibacakan Bu. Bu Nela dibacain. Ini adalah visi dari Bapak Ibu Guru. Pertama, ada yang mewujudkan siswa-siswi yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kemudian ada yang menjadikan sekolah yang aman dan nyaman. Impian saya yaitu siswa berakhlak mulia serta menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas. Kemudian mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan bertakwa. Kemudian mewujudkan perilaku peserta didik yang cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian ada lagi sekolah yang mempunyai. Setelah kami melakukan aktivitas diskusi dengan kawan guru dan saya mendengarkan kontribusi peserta dengan seksama dan merespon atau menindaklanjutinya secara konstruktif dengan memfasilitasi mengarahkan diskusi agar tetap pada fokus tujuan yang ingin dicapai, maka saya memberi atau membuat suatu kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi. Kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kesimpulan yang ketiga,
kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang perumusan, penyampaian, dan penerapan visi misi sekolah untuk mendukung kemampuan literasi. Keempat, kepala satuan pendidikan merumuskan visi misi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi peserta didik dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Demikianlah kegiatan observasi kinerja kepala sekolah yang sudah saya lakukan bersama kawan-kawan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.